Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Pada video kali ini saya akan bicara tentang kalsium. Kalsium adalah mineral yang sangat penting di dalam tubuh kita. 99% dari kalsium disimpan di tulang dan di gigi. In fact, kalsium adalah mineral yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita atau the most abundant mineral in our body. Tubuh kita menjaga level kalsium ini dengan ketat. Karena apa? Karena kalau tinggi hyperkalsimia ini bisa menyebabkan masalah, kalau rendah juga bisa menyebabkan masalah. Kadang-kadang bukan masalah yang sepele, dan kalau parah banget ini bisa menimbulkan kematian. Apa sih fungsi dari kalsium? Kalsium ini bisa membuat tulang kita kuat. Dan saraf kita juga berfungsi dengan baik jika kalsium levelnya normal. Ini termasuk saraf otak dan saraf lain di dalam tubuh kita. Semua saraf ya di dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik kalau kalsium di dalam tubuh kita normal. Kemudian kalsium juga penting sekali untuk fungsi otot. Ya, ini termasuk otot yang menggerakkan tubuh kita, misalnya begini, skeletal muscle yang dimaksudkan, dan juga otot jantung. Otot jantung ini berfungsi dengan baik kalau kalsiumnya normal, dan juga otot di pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kita itu punya otot untuk mengatur tekanan darah. Jadi kalsium ini punya fungsi yang sangat penting untuk otot kita. Skeletal muscle, otot jantung, dan otot pembuluh darah. Satu lagi, kalsium juga penting untuk proses pembekuan darah. Ini proses pembekuan darah yang normal. Jadi kalau kalsium kita rendah, maka pembekuan darah ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Misalnya kita terluka, pendarahan ini perlu waktu yang lebih lama untuk berhenti. Nah, ini adalah fungsi dari kalsium. Penting sekali untuk mengkonsumsi kalsium yang cukup mulai dari anak-anak. Orang tua yang punya anak kecil ini harus memastikan bahwa anaknya mengkonsumsi kalsium yang cukup. Karena apa? Kalsium ini seperti mata uang yang disimpan di tulang, dan tulang ini adalah banknya. Kita bisa menyimpan kalsium di tulang ini mulai dari lahir sampai umur sekitar 30-40. Setelah itu tulang kita pensiun, tidak bisa menyimpan kalsium sama sekali. Kalau misalnya mulai anak-anak sampai dewasa muda, asupan kalsium tidak cukup, maka simpanan kalsium di dalam tulang itu juga tidak cukup. Maka akhirnya the big bone mass, ya, pada saat umur 30 sampai 40 tahun itu bone mass kita itu paling tinggi. Kalau kita tidak cukup simpan kalsiumnya, maka big bone mass ini rendah, tidak setinggi kalau seseorang mengkonsumsi kalsium dengan baik mulai dari lahir sampai dewasa muda. Akhirnya apa? Kalau big bone mass-nya rendah, maka orang tersebut gampang sekali terkena osteoporosis. Karena mulai dari umur 30 sampai 40 tulang kita itu pensiun, tidak bisa menyimpan kalsium sama sekali. Bone mass-nya ini perlahan-lahan akan menurun. Kalau ibu-ibu setelah mengalami menopause, dalam waktu 10 tahun setelah menopause, penurunan dari bone mass, massa tulang, ini drastis. Turunnya banyak sekali. Setiap hari kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium orang dewasa sebanyak 1000 mg per hari. Kalau kita tidak mencukupi kebutuhan kalsium ini dari makanan atau dari suplemen, maka kalsium di dalam tulang ini akan diserap atau dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kalsium dalam tubuh kita. Sebagai ilustrasi, sama seperti kalau seseorang sudah pensiun, dikasih tunjangan yang cukup, orang tersebut tidak perlu menggunakan simpanan di bank, simpanan uang di bank banyak. Ya.
Semakin banyak tunjangan, simpanan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari itu berkurang. Demikian juga kalsium di dalam tubuh kita. Kalau kita mendapatkan asupan kalsium sesuai dengan rekomendasi, maka tulang kita tidak perlu mengeluarkan kalsium terlalu banyak. Sehingga penurunan dari massa tulang ini landai dibanding dengan seseorang yang tidak mengasup kalsium cukup. Maka penurunan dari bone mass atau massa tulang ini akan terjadi dengan cepat dan orang tersebut akan cepat terkena osteoporosis. Tadi saya katakan asupan kalsium yang direkomendasikan untuk orang dewasa setiap hari adalah 1000 mg per hari. Kalau orang dewasa tersebut sudah mengalami menopause, maka rekomendasi asupan kalsium ini meningkat menjadi 1200 mg per hari, atau bapak-bapak yang umurnya 70 tahun ke atas juga dianjurkan mengasup kalsium 1200 mg per hari. Setiap hari tubuh kita itu mengeluarkan kalsium. Sebenarnya yang paling banyak di dalam kotoran, sekitar 600 mg per hari, dan di dalam saluran kencing sekitar 200 mg per hari. Jadi total sekitar 800 mg per hari. Kalau asupan kalsium kita per hari kurang dari itu, maka tubuh kita akan mengalami defisit. Jadi kalsium di dalam tulang itu akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan, yang akhirnya dalam jangka panjang bisa mengakibatkan osteoporosis, pengeroposan tulang, dan tulangnya menjadi rapuh dan gampang patah tulang. Terus kalsium yang kita makan itu masuk ke dalam usus. Ya, dari usus diserap ke saluran darah dengan bantuan vitamin D. Kalau vitamin D kita tidak cukup, maka kalsium yang kita makan itu akan terbuang sia-sia, tidak diserap dengan baik. Makanya vitamin D ini penting sekali untuk membantu penyerapan kalsium dari makanan. Kalau vitamin D-nya rendah, maka yang diserap kan sedikit. Walaupun kita makan kalsiumnya, mengasup kalsium cukup, tapi yang diserap sedikit dan akhirnya tubuh kita tetap aja defisit. Dan dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan osteoporosis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita bisa mendapatkan kalsium dari makanan alami dan dari suplemen. Para ahli menyarankan kita lebih baik mendapatkan kalsium dari makanan yang alami daripada dari suplemen. Makanan apa saja yang mengandung banyak kalsium? Nomor 1, dairy product. Seperti kita ketahui, susu, keju, yogurt itu mengandung banyak sekali kalsium. Yang nomor 2 adalah green leafy vegetables. Sayuran hijau itu mengandung banyak sekali kalsium, seperti brokoli, pokcoy, bayam, mengandung banyak sekali kalsium. Terus yang nomor 3, ikan yang bisa dimakan tulangnya, seperti sarden kita bisa makan tulangnya. Ikan bilis, ikan teri kita bisa makan tulangnya. Ini mengandung banyak sekali kalsium. Jadi sebagian besar dari kita yang bisa mendapatkan asupan kalsium yang cukup ini tidak memerlukan suplemen. Kalsium suplemen dianjurkan kalau seseorang punya masalah dengan lactose intolerance. Jadi mereka tidak bisa mengkonsumsi dairy product. Kalau mengkonsumsi dairy product, mereka akan mengalami diare. Ya, oleh karena itu sulit sekali untuk mendapatkan asupan kalsium yang cukup dari makanan alami. Jadi nomor 1 adalah lactose intolerance, yang nomor 2 adalah vegetarian, yang tidak boleh mengkonsumsi dairy product dan tidak boleh mengkonsumsi ikan. Ini susah sekali untuk mendapatkan asupan kalsium yang cukup hanya mengandalkan sayuran. Susah sekali. Oleh karena itu mereka yang menderita lactose intolerance dan vegetarian dianjurkan untuk mendapatkan asupan kalsium dari suplemen. Selain itu, lebih baik mendapatkan kalsium dari makanan alami. Terus kemudian, apakah kalsium menyebabkan pengapuran pembuluh darah? Ya,
kalsium ini bukanlah penyebab dari pengapuran pembuluh darah atau kalsifikasi pembuluh darah. Memang di dalam kalsifikasi pembuluh darah ini banyak sekali kalsium, tetapi kalsium bukan penyebab dari kalsifikasi pembuluh darah atau aterosklerosis. Penyebab dari aterosklerosis adalah tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, diabetes, dan obesitas. Bukan kalsium. Kalau kalian punya pengertian yang salah, berpikir bahwa kalsium menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah dan menghindari kalsium, kalian akan rugi sendiri karena tulang kalian yang akan menjadi korban. Pertanyaan kedua, apakah kalsium bisa menyebabkan batu ginjal? Kalsium dari makanan yang alami ini tidak menyebabkan masalah seperti batu ginjal. Tapi ada kemungkinan kalsium dari suplemen bisa menyebabkan batu ginjal, terutama yang kalsiumnya tinggi. Vitamin D terlalu banyak, kelebihan vitamin D, overdosis, dan yang kalsiumnya tinggi, hyperkalsimia, dan vitamin D toxicity, ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan batu ginjal. Terus apa yang terjadi kalau kalsium di dalam tubuh kita terlalu tinggi atau kita mengalami hyperkalsimia? Saya akan jelaskan menurut organ-organ dalam tubuh kita yang dipengaruhi. Nomor 1, ginjal. Kalsium yang berlebihan ini dikeluarkan di dalam ginjal. Jadi konsentrasi kalsium di dalam kencing tinggi dan kalsium ini mengikat air. Jadi bukan hanya membuang kalsium tapi juga volume urin, volume air kencing juga meningkat. Yang akhirnya bisa menyebabkan dehidrasi, rasa haus. Dan hal ini dikompensasi dengan minum yang banyak. Jadi frequent urination, sering kencing, merasa haus, dan minumnya banyak. Yang nomor 2, hyperkalsimia juga mempengaruhi saluran pencernaan, sehingga dapat menyebabkan sakit perut, mual, muntah, dan konstipasi. Yang nomor 3, hyperkalsimia juga bisa mengganggu fungsi dari otot. Jadi otot kita bisa menjadi lemah. Hyperkalsimia juga mengganggu fungsi saraf, fungsi otak dan saraf-saraf lain, sehingga bisa menyebabkan confusion atau rasa kebingungan dan letargi, fatigue letargi atau lesu, lemah, dan juga bisa menyebabkan depresi. Terus yang terakhir, hyperkalsimia juga mempengaruhi fungsi jantung. Ya, kalau kalsium terlalu tinggi maka kita bisa merasakan jantung kita berdebar-debar atau palpitation. Juga bisa menyebabkan aritmia, irama jantung yang tidak normal. Apa sih penyebab dari hyperkalsimia? Hyperkalsimia bisa disebabkan karena overactive parathyroid hormone. Jika parathyroid hormonnya terlalu tinggi, maka kalsium di dalam tulang ini diserap balik atau dikeluarkan ke dalam darah sehingga menyebabkan kelebihan kalsium di dalam darah yang dinamakan hyperkalsimia. Cancer atau kanker. Kanker ini merusak sel. Jadi banyak sel yang mati, kalau selnya mati, selnya mengeluarkan kalsium, ini juga menyebabkan hyperkalsimia. Terus kemudian kalau sel kanker ini menyebar ke tulang, ini juga bisa menyebabkan kerusakan di tulang, dan kalsiumnya juga dikeluarkan dan bisa menyebabkan hyperkalsimia. Terus kemudian immobility. Kalau pasien jarang melakukan aktivitas fisik, misalnya pasien ini duduk di kursi roda atau bedbound, atau misalnya astronot yang melayang-layang di luar angkasa, ini akan bisa mengalami hyperkalsimia karena kalsium di tulang ini dikeluarkan, tidak diperlukan dan dikeluarkan ke dalam darah. Ini bisa menyebabkan hyperkalsimia. Terus yang paling sering hyperkalsimia disebabkan oleh asupan kalsium dan vitamin D yang terlalu banyak. Ini juga bisa menyebabkan hyperkalsimia. Terus dalam jangka panjang kalau tubuh kita dalam state hyperkalsimia, apa yang bisa terjadi? Nomor 1, osteoporosis. Karena kalsiumnya dikeluarkan, kalsium di dalam tulang berkurang
dan akhirnya tulang kita menjadi rapuh, terkena osteoporosis, gampang patah tulang. Nomor 2, karena kalsium di dalam tubuh terlalu banyak, kalsiumnya dikeluarkan di dalam saluran kencing, maka konsentrasi kalsium di dalam saluran kencing juga meningkat. Akhirnya bisa mengendap dan membentuk batu ginjal. Selain itu, hyperkalsimia ini juga bisa merusak ginjal. Jadi bukan hanya menyebabkan batu ginjal, tapi kalsium yang terlalu tinggi ini juga merusak ginjal itu sendiri dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Terus fungsi saraf juga bisa terganggu dalam jangka panjang, bisa menyebabkan confusion, rasa kebingungan, demensia, yang parah bisa menyebabkan koma dan sampai kematian. Hyperkalsimia dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan mengganggu fungsi jantung, terutama aritmia. Irama jantung menjadi tidak normal dan bisa menyebabkan masalah-masalah lainnya seperti pengapuran atau kalsifikasi di pembuluh darah. Jadi kalsium sendiri tidak menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah kalau levelnya normal, tetapi kalau kebanyakan di dalam tubuh kita itu bisa mengendap di saluran darah yang bisa menyebabkan aterosklerosis. Bagaimana dengan kalsium yang terlalu sedikit atau hypokalsimia? Ini juga mengganggu. Saraf tidak berfungsi dengan baik. Jadi pasiennya juga confused, merasa bingung. Dan memory loss, daya ingat berkurang, depresi, bisa mengalami halusinasi juga. Terus fungsi saraf tidak bekerja dengan baik, bisa menyebabkan kebas dan kayak kesemutan di tangan, kaki, dan di wajah. Hypokalsimia atau kalsium yang tidak cukup di dalam tubuh bisa menyebabkan otot menjadi kejang, tegang, spasem, dan dalam jangka panjang tulang juga menjadi rapuh. Hyperkalsimia menyebabkan tulang menjadi rapuh, hypokalsimia pun juga menyebabkan tulang menjadi rapuh. Apa penyebab dari hypokalsimia atau kekurangan kalsium di dalam tubuh? Penyebab pertama adalah malnutrisi. Kalau kita tidak mendapatkan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, tubuh kita akan kekurangan kalsium. Nomor 2 adalah masalah pencernaan. Tubuh kita tidak bisa menyerap kalsium dengan baik. Jadi walaupun kita makan kalsium yang normal sesuai anjuran, kalau ada masalah malabsorption, tubuh kita tidak bisa menyerap kalsium dengan baik. Jadi akhirnya terjadi hypokalsimia. Terus ada obat-obat tertentu yang mengurangi daya serap kalsium di dalam usus. Hormon juga bisa mempengaruhi kalsium di dalam tubuh kita, seperti hypoparathyroidism. Parathyroid hormon yang tidak cukup ini bisa menyebabkan hypokalsimia. Terus renal failure, kalau ginjalnya bermasalah, ini juga bisa menyebabkan hypokalsimia. Jadi singkatnya kalsium ini sangat penting di dalam tubuh kita. Kita harus mendapatkan asupan kalsium yang cukup supaya level dari kalsium di dalam tubuh kita tetap normal. Ini penting sekali untuk fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita, termasuk tulang, saraf, otot jantung, otot skeletal muscle, dan otot pembuluh darah, dan juga penting untuk proses pembekuan darah. Jadi itu saja dari saya tentang kalsium. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Kalau kalian baru di channel ini, kalian bisa subscribe. Kalau video ini berguna bagi kalian semuanya, please give me a thumbs up. Dan kalian bisa tulis komen dan share video ini ke teman-teman yang lain. Salam sehat, sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.